Jaringan syaraf. Jaringan syaraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Jaringan syaraf menghantarkan impuls dari alat-alat indera ke pusat syaraf atau otak dan sumsum tulang belakang, serta menghantarkan impuls dari pusat syaraf ke organ lainnya. Jaringan syaraf tersusun dari dua macam sel, yaitu neuron sel saraf dan neuroglia sel penyongkong. Jaringan saraf terbagi menjadi dua macam sel. Salah satunya adalah neuron. Neuron merupakan sel-sel saraf yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Fungsinya yaitu menerima dan meneruskan rangsangan. Setiap neuron terdiri atas badan sel, dendrit, akson atau neurit, selubung mielin, sel Schwann, dan nodus Ranvier. Badan sel merupakan bagian utama dari neuron. Fungsi badan sel adalah menerima impuls dan dendrit. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, inti sel dan anak inti, retikulum endoplasma, mitokondria, serta ribosom. Inti sel berfungsi mengatur kegiatan sel saraf, serta berperan dalam mengatur sifat yang dimiliki oleh keturunan sel tersebut. Yang kedua adalah dendrit. Dendrit adalah cabang-cabang badan sel yang pendek. Dendrit berfungsi menghantarkan impuls dari neuron sebelumnya ke badan sel. Dendrit yang ada di saraf manusia bisa tumbuh dan bisa tercabut dari badan sel saraf pusat. Saraf pusat tersusun dari neuron-neuron yang memiliki banyak dendrit. Dan yang ketiga adalah akson atau neurit. Adalah cabang badan sel yang panjang dan berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ke neuron berikutnya. Pada akson, terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibril. Akson berbentuk silindris dengan bagian ujung atau terminal bercabang-cabang. Setiap cabang memiliki kantong-kantong kecil yang disebut tombol sinapsis atau gelembung sinapsis. Tombol sinapsis berisi zat kimia yang disebut neurotransmitter. Dan yang keempat adalah selubung mielin. Adalah selubung lemak yang membungkus akson. Fungsi selubung mielin adalah sebagai pelindung bagi neurit agar tidak mengalami kerusakan. Selain itu, selubung mielin juga mencegah terjadinya kebocoran rangsangan dan mempercepat jalannya impuls yang melewati akson. Akson yang tidak dilengkapi dengan selubung mielin, pergerakan impulsnya bisa seperti gelombang. Selanjutnya adalah sel Schwann. Sel Schwann adalah sel-sel yang membungkus dan membentuk selubung mielin. Fungsi sel Schwann adalah mempercepat pergerakan impuls, membantu menyediakan makanan untuk akson, dan juga membantu akson melakukan regenerasi. Dan yang terakhir adalah nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah lekukan-lekukan di antara segmen selubung mielin atau bagian dari akson yang tidak tertutup selubung mielin. Fungsi utama dari nodus Ranvier adalah sebagai batu loncatan untuk mempercepat pergerakan impuls ke otak maupun sebaliknya. Nodus Ranvier memungkinkan impuls bisa meloncat dari satu nodus ke nodus lainnya sehingga rangsangan lebih cepat sampai tujuan. Berdasarkan percabangan badan selnya, neuron terbagi menjadi 3 tipe. Di antaranya adalah neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Yang pertama adalah neuron unipolar. Neuron unipolar adalah neuron yang badan selnya hanya bercabang satu. Contohnya, neuron pada hewan tingkat rendah. Yang selanjutnya adalah neuron bipolar. Neuron bipolar adalah neuron yang badan selnya bercabang dua, yaitu dendrit dan akson. Kedua cabang muncul dari dua ujung badan sel. Contohnya, neuron pada retina atau mata, epitel olfaktori atau hidung, dan koklea atau telinga. Dan yang terakhir adalah neuron multipolar. Neuron multipolar adalah neuron yang badan selnya memiliki banyak dendrit dan satu akson.
Dendrit merupakan cabang yang pendek-pendek, sedangkan akson merupakan cabang yang panjang. Contohnya, neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3 tipe, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Neuron sensorik atau neuron aferen adalah neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor atau alat-alat indera ke pusat saraf. Neuron sensorik memiliki dendrit yang panjang dan akson yang pendek. Neuron sensorik disebut juga neuron indera. Neuron motorik atau neuron eferen adalah neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor atau otot. Neuron motorik memiliki dendrit yang pendek dan akson yang panjang. Neuron motorik disebut juga neuron penggerak. Neuron konektor atau interneuron adalah neuron yang berfungsi meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Neuron konektor banyak terdapat di tulang sumsum belakang dan otak. Neuron konektor merupakan neuron multipolar dengan dendrit yang pendek, tetapi berjumlah banyak, serta akson yang panjang atau pendek. Ujung dendrit dari saraf yang satu berhubungan dengan ujung akson dari saraf lainnya membentuk sinapsis. Negroglia, sel gila. Negroglia merupakan sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf. Negroglia juga membantu sel saraf agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Negroglia terdapat pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi dengan jumlah yang mencapai setengah dari jumlah neuron. Negroglia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menyediakan nutrisi bagi sel saraf atau neuron, membentuk selubung mielin pada sel saraf, mempertahankan keseimbangan tubuh, menyatukan jaringan pada susunan saraf pusat, berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem saraf. Neuroglia dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu neuroglia yang mendominasi sistem saraf pusat dan neuroglia yang mendominasi sistem saraf tepi. 1. Neuroglia yang mendominasi sistem saraf pusat terdiri dari 4 macam sel, yaitu mikroglia, oligodendrosit, astrosit, dan sel epidim. Mikroglia adalah neuroglia yang merupakan bagian dari sistem imun. Bagi sistem saraf pusat, mikroglia berupa sel kecil yang bereaksi sebagai fagosit dan berfungsi membersihkan komponen yang dapat mengancam sistem saraf. Oligodendrosit adalah sel yang fungsinya sama dengan sel Schwann, yaitu berperan membentuk selubung mielin bagi sistem saraf pusat. Oligodendrosit tidak memiliki kemampuan untuk regenerasi sehingga kerusakan pada sistem saraf pusat seringkali menyebabkan kecacatan permanen. Astrosit adalah neuroglia yang mempunyai bentuk seperti bintang. Fungsi astrosit antara lain adalah sebagai berikut. 1. Memperbaiki cerda. 2. Berperan dalam aktivitas neurotransmitter. 3. Menghubungkan neuron satu dengan neuron yang lain. Sel epidem adalah sel bersilia yang melapisi bagian dalam rongga yang berisi cairan cerebrospinal. Gerakan dari silia ini ikut berperan dalam mengalirkan cairan cerebrospinal di seluruh vertikal otak. Sel epidem juga berfungsi melapisi dan melindungi medula spinalis serta ikut membentuk cairan cerebrospinal. 2. Neuroglia yang mendominasi sistem saraf tepi terdiri dari sel Schwann. Sel Schwann merupakan sel neuroglia yang mempunyai fungsi sebagai membentuk selubung mielin sel saraf.
Pada sistem saraf pusat, tugas dari sel SUAN ini dijalankan oleh sel oligodendrosit.